Selalu pas katakan materi ini kelas 8 kalau tidak salah di SMP. Tapi masih banyak nanti yang salah. Oke, masih banyak yang masuk ini. Baru 80 dari 99. Ya, masih kurang 18. LKS-nya dibuka ini ya. Di depan kalian ya, LKS-nya. Iya, Pak. Oke. Oke, Pak Andri mulai nih. Sambil menunggu teman kalian. Oh, masuk lagi Berta. Wow, 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 wow. Oke. Oke, sebentar. Ada yang keliru nih. Oke. Oke, Pak Des mulai sambil menunggu teman-teman kalian yang masuk. Oke. Oke, selamat siang semua, guys. Siang, Pak. Siang, Pak. LKS. Tayangan sudah muncul tayangan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini ya. Selalu kontrol Pak Andri kalau tayangan belum muncul. Jadi kemarin pertemuan sebelumnya kita bicara tentang jarak dan perpindahan. Secara fisika, jarak dan perpindahan itu berbeda, gitu. Karena di fisika kita pelajari besaran skalar dan besaran vektor. Nah, berikutnya ini adalah besaran-besaran berikutnya yang kita pelajari pada gerak lurus. Gitu. Ada kelajuan dan ada kecepatan. Kelajuan dan kecepatan secara fisika juga berbeda, guys. Berbeda. Meskipun lambangnya, notasinya sama. Kelajuan dan kecepatan notasinya itu adalah V. V kecil, ya, V kecil. Oke. Nah, ini. Kalian lihat di sini ya. Pointer merah kelihatan ya di layar ya. Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Oke, nanti ya. Ini hati-hati ya ini ya. Ini kelajuan ya. Kelajuan itu istilah lainnya adalah speed. Ya. Kemudian kalian di dalam kehidupan sehari-hari sering mengenal speedometer, gitu kan? Sudah pernah lihat semua speedometer ya? Sudah. Oke, kelajuan secara konsep fisika adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tiap satuan waktu tanpa memperhatikan arah, termasuk besaran skalar. Nah, coba kalian lihat di kalimat itu, ada panjang lintasan. Nah, pertemuan sebelumnya kita pelajari juga ada jarak. Gitu. Jarak itu panjang lintasan yang ditempuh benda. Kemarin siapa yang Pak Andreas beri minta contoh kemarin ya? Dari Ungaran kemarin siapa ya? Aku lupa. Itu kan dari rumahnya di Ungaran kemudian ke Don Bosco, gitu kan? Nah, panjang lintasan tidak memperhatikan arah. Nah, sekarang hubungannya dengan kelajuan. Kelajuan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Tiap satuan waktu. Tanpa memperhatikan arahnya. Ini yang biru nih, yang biru. Nah,
kelajuan termasuk besaran skalar. Maka kelajuan ini punya hubungan erat dengan jarak atau panjang lintasan. Ya, berarti kalau bicara kelajuan berarti bicara panjang lintasan. Besarannya sama-sama besaran skalar tanpa memperhatikan arah, hanya nilai saja yang diperhatikan. Nah, alat ukur kelajuan adalah speedometer. Speedometer. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalau kalian di motor, mobil itu speedometer itu apa? Alat untuk mengukur kecepatan. Dalam konsep fisika salah ya. Bukan untuk mengukur kecepatan tapi kelajuan. Ya, kelajuan atau speed. Oke. Nah, rumusnya nanti dalam praktek fisikanya dalam hitung menghitung antara kelajuan dan kecepatan itu sama. Sama, ya. Rumusnya sama. Nah, karena kelajuan ini hanya bicara nilai saja, maka ada juga yang menyebut kelajuan ini adalah besar dari kecepatan. Besar dari kecepatan itu kelajuan. Meskipun tidak semua nilai kelajuan sama dengan kecepatan. Seperti kemarin, tidak semua nilai jarak sama dengan perpindahan. Rumusnya berikutnya. Ini di SD juga sudah kenal ini rumus V sama dengan S per T. Nah, rumusnya di SD di pelajaran matematika. Kemudian di SMP kelas 8 ketika bicara gerak arus sudah tahu juga. Nah, ciri khas dalam fisika ketika sudah tahu rumusnya, jangan lupa keterangan dan satuannya. Selalu ingat itu. Ya. Kelajuan meter per sekon atau sama dengan meter sekon pangkat min 1. Apa ya dimensinya ya? Ayo. Dimensi dari kelajuan apa ya? LT min 1, Pak. Apa? LT min 1. LT pangkat min 1. Atau L per T. L per T. Muridnya 10 MIPA ini satu tok. Nanti kemudian yang lain muncul. Jesi tok. Oke, kemudian T itu waktu tempuh. Nah, S itu jarak. Semua satuan paling mudah dalam SI. Itu kelajuan ya. Kelajuan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Kelajuan hanya memperhatikan nilai saja, ya, sehingga termasuk besaran skalar. Kelajuan juga sering disebut sebagai nilai dari kecepatan. Oke, lanjut guys di kecepatan. Nah, kecepatan sendiri itu istilah lainnya adalah velocity. Velocity. Kecepatan punya hubungan baik dengan perpindahan. Mengingat lagi, perpindahan kemana apa ya? Yuk selain Jesse ya. Selain Jesse atau Dika, selain Jesse atau Dika. Perubahan kedudukan awal dan akhir benda dengan memperhatikan arah. Oke, Lintang ya. Diulangi pelan-pelan, Lintang. Perpindahan adalah perubahan kedudukan awal dan akhir benda dengan memperhatikan arah. Oke, itu yang dikatakan Lintang. Perubahan kedudukan awal, kedudukan akhir, memperhatikan arah. Maka kemarin dalam contoh soal, ya, tipsnya untuk perpindahan itu melihat kedudukan akhir dan kedudukan awal. Melihat kedudukan akhir dan kedudukan awal. Udah, kalau dia berubah posisi, ya berarti berpindah. Itu saja. Kemarin soal terakhir kemarin ya sudah ya, sampai ke jalan muter-muter, sampai kembali ke posisi semula, dikatakan dia tidak berpindah. Karena kembali ke keadaan semula. Ya itu. Makasih ya Lintang. Oke, ada arahnya. Maka di kecepatan itu ada nilai. Nah, nilai dari kecepatan sering juga disebut kelajuan. Gitu. Ya.
ada arahnya. Misalnya Lintang bergerak dari rumah di Ungaran ke Don Bosco. Nah, arahnya kemana? Ke Don Bosco. Berangkatnya. Lintang tadi PTM enggak, Tang? Enggak, Pak. Enggak ya, terlalu jauh. Nah, kemudian Lintang dari Don Bosco kembali ke rumah. Bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Nilainya sama dari rumah Ungaran ke Don Bosco, dari sekolah Don Bosco ke rumah sama nilai kecepatannya. Tapi arahnya berbeda. Itu kecepatan. Ya. Alat yang dipakai itu adalah namanya velocitometer. Ya. Velocitometer alatnya. Ini jarang sekali dipakai. Ya. Yang sering dipakai adalah alat untuk mengukur kecepatan angin gitu. Tapi kalau di kendaraan hampir tidak ada yang menggunakan ini. Jadi alat untuk mengukur kecepatan adalah velocitometer. Speedometer itu alat untuk mengukur kelajuan. Ya. Kalau speedometer itu untuk mengukur alat kecepatan, maka speedometernya jarumnya bisa bergerak ke kanan ke kiri. Karena kecepatan ada arahnya. Ini yang sering salah. Ya. Oke, tapi di kendaraan bermotor velocitometer selama ini Pak Samati hampir tidak ada. Semua menggunakan speedometer. Tapi kalau untuk mengukur kecepatan angin itu ada alatnya, velocitometernya. Oke, rumusnya. Nah, perbedaannya rumusnya. Karena kecepatan hubungannya dengan perpindahan, ini rumusnya. V sama dengan delta S, delta perubahan per T. Perubahan dari mana? Dari kedudukan akhir ke kedudukan awal. Ini dilihat ini, ya, rumusnya ini. Ini rumus yang kemarin sudah ya. Dan T. Tetapi hati-hati dalam nanti mengerjakan soal antara rumus kecepatan dan kelajuan itu ditulis sama. Itu dalam apa namanya soal nanti. Jadi V sama dengan S per T. Nanti akan sama. Tapi S-nya di situ diartikan sebagai jarak bisa, perpindahan bisa. Tapi rumus awalnya ini. Ya, jadi jangan bingung nanti ya, ketika mengerjakan soal. Nanti ada soalnya di LKS, nanti kita coba bersama. Mudah-mudahan waktu 30 menit bisa. Oke, selalu ada rumus, selalu ada arti dan satuannya. Ini kelajuan dan kecepatan. Oke, ini ya, bisa di screenshot ya. Ini materi tidak kemudian Pak Andri beri di GC ya. Nanti kalau sudah lengkap semua. Oke, ini rumusnya, keterangannya itu. Perhatikan. ST itu apa toh? Posisi akhir. S0 itu apa toh? Posisi awal atau titik acuan. Oke, ini besaran yang keempat dalam gerak lurus yang kita pelajari. Ya, ada jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan. Nah, sekarang besaran terakhir dari gerak lurus yang akan kita pelajari, yaitu bicara tentang percepatan. Ya, ingat, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, percepatan ini dalam kehidupan sehari-hari selalu kalian alami. Sehingga tidak usah bingung dalam kehidupan sehari-hari kalian alami. Ya, nanti dibuat santai saja. Ya. Oke, percepatan. Ada yang bisa menjelaskan singkat percepatan apa? Itu Jesse lagi. Yuk, selain Jesse, Dika, yang lainnya yuk. Halo guys, jangan tidur guys. Saya udah Pak, saya jawab lagi dah Pak. Nah, nanti dulu Jess. Saya mau jawab Pak.
Walah Dika, Dika. Yang lainnya ya. Bella, MIPA 1, nomor 6. Bella, bangun Bel. Bella. Ya, Pak. Tidur dah, aja tidur loh. Ketiduran, Pak. Ya Allah. Maaf, berarti baru, Pak. ayo, baru dengerin ini berarti. Kita lihat dari Enggak, Pak. Tadi cuman dengerin separuh doang, Pak. separuh. Tak lihat dari CCTV, waduh, ini tempat tidur karo antuk-antuk ini. Gaya. Yo, biar ingat Bel. Percepatan apa Bel? Setahu kamu Bel? Bella, bangun Bel. Hilang Bella. Percepatan perubahan dari posisi awal ke posisi akhir, Pak. Perubahan apa Bel? Perubahan percepatan. Percepatan dengan kecepatan beda loh Bel. Kecepatan, Pak, kecepatan. Ulangi Bel. Sadar sih Bel, sadar. Ya, Pak. Ya. Perubahan kecepatan dari posisi awal sampai ke posisi akhir. Wes, orang sidik. Yuk dikumpulkan dulu nyawamu, kumpul ke sini. Kurang dikit Bel. Yuk tak tunggu cepat yuk. Perubahan percepatan pada sebuah perubahan kecepatan pada sebuah objek dari posisi awal ke posisi akhir. Kurang sedikit. Ada yang bisa bantu? Siapa? Ayo, Pak. Iya, Pak. Jomi. Siapa? Yuk. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Oke. Jadi kurang sedikit tadi ya Bel. Mungkin masih ngantuk. Iya, Pak. Nah, udah bangun. Cuma 30 menit kok. Ya. Oke. Jadi perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Itu percepatan. Ada percepatan, ada perlambatan. Ya, ini dalam kehidupan sehari-hari kamu. Kalau kamu lari berarti ada penambahan kecepatan, tiba-tiba kamu mau masuk pintu, kamu kurangi kecepatan. Nah, berarti itu ada perlambatan. Jadi ini tadi, katakan Jomi tadi. Makasih ya Jomi. Makasih ya Bella. Iya, Pak. Oke, bangun ya Bel. Iya, Pak. Nah, oke. Perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Ini termasuk besaran vektor. Jadi tadi ada perpindahan, kecepatan, percepatan. Ya. Ini besaran vektor. Nah, perubahan kecepatan. Perubahan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, kalau perubahan bertambah, kecepatan bertambah, disebut dengan percepatan itu sendiri. Tetapi kalau perubahannya mengalami pengurangan kecepatan, disebut dengan perlambatan. Oke. Rumusnya ini, sudah kelihatan rumusnya ya? Sudah, Pak. Oke. Ini ada A sama dengan VT min V0. VT itu kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. V0 itu kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. VT kecepatan akhir. Oke, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, Teresia Gina, MIPA 1. Gina, halo Gin. Nah, bangun Gin. Gina. Oh, tidur. Gina, wah fisika ditinggal doang ini. Marsanda. Halo Marsanda. Halo Pak. Oke, Marsanda, itu kan di
tayangan itu kan percepatan satuannya meter per sekon kuadrat ya. Dimensinya apa Marsanda? Marsanda. Oh. Oke. Bantu Maria Flow. Maria Ya, Floren. Pak. Bangun aja tidur. Ya, Pak. Oke. Percepatan itu kan Pak Andreas tulis satuannya meter per sekon kuadrat. Dimensinya apa dimensinya? LT pangkat min 2. L T pangkat min 2 atau L per T pangkat 2. Oke. Enggak tidur Tamar? Enggak, Pak. Oke, siang-siang fisika. Oke. Nah, sekarang kita coba latih dengan soal di LKS halaman 49. Tolong buka halaman 49. Kita coba pahami bersama dan kita coba latih bersama. Sudah dihadapi ya LKS ya, guys? Sudah, Pak. Oke ya, yuk yang lainnya juga. Ini Pak Andreas ganti lagi ya. Sekarang kita coba tulis ya. Siapkan halaman 49 nomor 5. Ayo waktu tinggal 5 menit. Tayangan terlihat guys? Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke, kita lihat LKS halaman 49. Kita lihat nomor 5. Ya. Kita lihat nomor 5. Ini ya, soalnya. Cocok ya halamannya ya? Oke. Sebuah sepeda motor bergerak lurus di jalan datar dan sepi dengan kecepatan 72 km per jam. Kecepatan. Tentukan jarak dalam meter yang ditempuh sepeda motor dalam 1 menit. Kemudian waktu yang dibutuhkan sepeda motor untuk mencapai jarak 10 meter. Oke, ada yang bisa bantu Pak Andreas untuk Saya Pak, diketahuinya ya Pak. Diketahuinya kecepatannya juga Pak. Diketahui. Oke. Apa dulu yang diketahui apa? Kecepatan simbolnya apa? Kecepatan V. V. Sama dengan 72 km per jam. Oke, pelan-pelan ya. 72 km per jam. Oke, ini dulu enggak apa-apa. Terus apa lagi? Ini dalam 1 menit itu apa? Dalam 1 menit apa? 1 menit 60 detik, Pak. Enggak, dalam 1 menit itu berarti apa? Waktu ya? T. Waktu. Ada? T. 1 menit. Oke. Terus 10 meter itu apa? Jarak. S ya? S. Oke. 10 meter. Oke. Ditanyakan
Ada 2 ditanyakan apa? Jarak yang ditempuh dalam 1 menit. Oke, A. Berarti mencari apa nih? Jarak Dalam 10 menit ya. Berarti jarak 1 menit, Pak. ST ya. Karena Iya, T-nya 1 menit. Iya. Terus yang B, Waktu yang dibutuhkan waktu yang dibutuhkan menempuh jarak 10 meter. 10 meter. Berarti T 10 ya. Iya, Pak. Nah, gini. Iya, 10. Nah, ini. Oke, sampai ini siapa yang belum paham? Ini soal cerita yang kemudian kita ubah ke dalam kalimat ke dalam bentuk fisika, diketahui, ditanyakan. Ini dulu. Belum yang lain-lainnya. Ada yang belum paham? Halo guys, paham belum guys? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lihat satuan-satuannya kita buat dalam SI. Oke, waktu masih tinggal 1 menit ya. Yang paling gampang ini menit ke detik atau ke sekon. Berapa ini? 1 menit berapa detik? 60. 10 detik. 60 detik atau 60 sekon. Oke. Ini ayo. 20 jadikan ke meter per sekon. 20 meter per sekon, Pak. 20 meter per sekon. Siapa yang belum mudeng ini ketemu 20 meter per sekon? Dari mana Dik asalnya, Dik? Kenapa, Pak? Kok ketemu 20 dari mana, Dik? Iya kan dibagi 36 kalau nggak salah tadi. Pak, saya bantu, Pak. Ayo. Jess. Jadi itu Salah, Pak. 72 itu dikalikan 1000 per 3600. Jadi kan 1000 itu kan ada 3 nol, 3600 ada 2 nol, jadi 2 nolnya dicoret, jadi tinggal 72 dikalikan 10 dibagi 36, jadi 720 dibagikan 36 sama dengan 20 meter per sekon. Oke. Sekarang kalau dibuat sederhana, 10 per 3600 berapa? Paling sederhana. 3,6. 3,6. Jangan pakai koma, masuk rumah sakit. Perperan. 36 10 10. negatif 1, Pak. 1000 dibagi 36. 1000 dibagi 360. Buat pecahan paling sederhana. 5 per 18, Pak. Betul, 5 per 18. Itu guys. Meskipun Oh iya, sama. Pak, lupa, Pak. Nah, Pak Andri sudah pernah itu. Oke ya, ini 20 ya. Oke, nah nanti di rumah dicoba. Ini sudah, kemudian kalian tinggal di rumah nanti jawab. Ya, jawab. Tolong diselesaikan nanti di rumah. Pertemuan berikutnya nanti kita bahas. Bahas ini, kemudian bahas gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Oke, waktunya setengah jam guys, ya, sangat cepat. Oke, gitu dulu guys. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas dan pelajaran. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.